Halo semua, kali ini kita akan summary DBS tanggal 17 April 2023 tentang Ceremonial Law. Jadi, Ceremonial Law adalah hukum upacara yang harus dijalankan sesuai dengan apa yang diinstruksikan. Makanya disebut hukum. Bagaimana menjalankan Ceremonial Law-nya? Kita baca kutipannya berdasarkan Review and Herald Mei 6 tahun 1875 paragraf 4. Sistem bayang-bayang pengorbanan dan persembahan atau disebut dengan Ceremonial Law ditetapkan agar melalui perayaan acara ini orang berdosa dapat mengenali persembahan yang penting itu, yaitu Kristus. Jadi Ceremonial Law ini terdiri dari korban persembahan yang dijalankan untuk rencana tertentu, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Dan Ceremonial Law ini adalah bayang-bayang, dan nggak bisa ada bayang-bayang tanpa ada substance atau kenyataannya. Artinya sistem ini adalah bukan yang kenyataan. Artinya korban yang dipersembahkan dalam upacara ini itu bukan substance-nya. Ceremonial Law dijalankan supaya melalui acara ini orang yang berdosa bisa discern. Kata discern ini artinya bisa melihat dan mengerti akan persembahan yang dipersembahkan. Dan korban yang dipersembahkan dalam acara Ceremonial Law ini tujuannya supaya manusia yang berdosa bisa diselamatkan. Artinya, untuk orang diselamatkan, yang pertama, kematiannya harus diamankan dulu. Kata pertama menunjukkan artinya ada langkah selanjutnya. Dan orang yang diselamatkan berdasarkan Matius 1 ayat 21, mereka diselamatkan dari dosa, bukan diselamatkan dari upah dosa. Artinya orang yang diselamatkan itu diselamatkan dari pelanggaran hukum Tuhan. Orang yang selamat atau orang yang tidak mati kekal adalah orang yang menurut atau tidak melanggar. Orang yang selamat adalah orang yang sudah dibayar kematian kekalnya sehingga mereka hidup dan dalam kehidupannya mereka menurut. Sementara orang yang mati kekal adalah orang yang sudah dibayar juga kematian kekalnya dan dia hidup, tapi hidupnya digunakan untuk melanggar. Akhirnya dia harus bayar sendiri kematian kekalnya yang sebenarnya sudah dibayar. Artinya orang yang selamat adalah orang yang tidak melanggar hukum Tuhan lagi setelah kematian kekalnya diamankan. Nah, rencana keselamatan itu semua langkahnya berada di bawah Ceremonial Law. Karena Ceremonial Law ini mencakup pengamanan dan keselamatan. Artinya, orang yang selamat adalah orang yang mengikuti kedua langkah yang dua-duanya ada di bawah Ceremonial Law. Tetapi, Ceremonial Law ini hanyalah bayang-bayang. Apakah kita bisa membangun rumah hanya dengan menggunakan bayang-bayang pohon? Tidak bisa. Artinya, tidak akan bisa bangun rumah dengan bayang-bayang. Atau dalam pelajaran kita, artinya orang tidak bisa selamat dengan bayang-bayang. Tapi bayang-bayang itu dibutuhkan untuk seseorang bisa selamat. Artinya kalau digabung, kesimpulan yang menjadi pagar dari pelajaran kita adalah orang tidak bisa selamat tanpa Ceremonial Law. Tetapi Ceremonial Law itu bukan yang menyelamatkan. Artinya Ceremonial Law ini ada urusannya dengan keselamatan. Tapi Ceremonial Law itu sendiri bukan sebabnya keselamatan. Nah, karena Ceremonial Law ini adalah bayang-bayang, dan bayang-bayang itu nggak bisa ada kalau nggak ada kenyataannya, seperti contohnya. Bisa ada bayang-bayang pohon karena ada pohon yang aslinya. Artinya, kalau untuk selamat kita butuh bayang-bayang,
sementara bayang-bayang ini bukan yang menyelamatkan, itu sama halnya dengan untuk bangun rumah berarti kita butuh potong bayang-bayang pohon. Tetapi dengan bayang-bayang pohon itu gak bisa membuat rumah kita terbangun. Artinya caranya kita potong saja yang asli. Otomatis bayang-bayang pohonnya kepotong juga tanpa kita potong bayang-bayangnya. Konsepnya seperti itu. Berarti dalam hal pelajaran kita, bayang-bayang itu memang bukan yang menyelamatkan, tetapi bayang-bayang itu ikut serta dalam rencana keselamatan. Artinya, bayang-bayang atau korban yang dipersembahkan itu hanya sedang mengikuti yang aslinya. Dan dengan kita bikin yang bayang-bayang, kita bisa membayangkan yang aslinya. Kalau begitu, kenapa nggak bikin yang aslinya aja? Karena ada orang-orang yang hidup sebelum yang aslinya ada. Tapi walaupun yang aslinya belum terjadi, mereka atau saya sudah bisa membayang-bayangkannya. Karena nggak bisa ada bayang-bayang tanpa yang aslinya. Tapi yang aslinya belum ada. Tidak apa-apa, karena walaupun yang asli belum ada, kita bisa lihat yang aslinya. Apa buktinya? Buktinya ada bayang-bayangnya. Karena kenyataannya belum ada, artinya yang perlu dilihat bukanlah yang kenyataannya. Bagaimana bisa melihat sesuatu yang belum ada? Nggak bisa. Artinya, kalau mau lihat yang aslinya, lihat bayang-bayangnya, walaupun itu bukan yang aslinya. Jadi, dengan adanya bayang-bayang, itu menunjukkan ada yang aslinya, walaupun yang aslinya belum ada. Jadi kalau dilihat secara kasat mata, yang kelihatan di kasat mata itu adalah yang bayang-bayang. Tapi kalau ada yang bayang-bayang, artinya ada yang kenyataan. Artinya kenyataannya itu ada, tapi nggak ada karena secara kasat mata nggak bisa kelihatan. Berdasarkan kutipan yang kita bahas, kata lain ceremonial law adalah typical system of sacrifices and offerings. Untuk manusia tidak melanggar 10 hukum, artinya harus ada yang mati atau harus dijalankan ceremonial law-nya, di mana di situ ada kematian. Artinya, urutannya pertama, harus ada sacrifice atau kematian yang terjadi dahulu, dan disitulah terjadi pengamanannya. Kedua, baru ada salvation atau penurutan, obey, dan rencana keselamatan bisa berhasil. Apa buktinya kenyataan itu ada walaupun belum ada? Jawabannya, kata discern. Karena dengan bikin yang bayang-bayang, kita bisa melihat yang aslinya dengan sel-sel otak saya. Bisa didiscern, bisa dimengerti bahwa yang aslinya itu ada, walaupun secara kasat mata tidak kelihatan. Prinsipnya sama dengan 1 Samuel 14 ayat 29. Waktu Samuel makan madu, matanya terbuka. Dia bisa melihat sesuatu, yaitu bisa melihat the great offering, walaupun kasat matanya nggak melihatnya. Dan orang yang seperti itulah yang bisa selamat, karena ada yang asli. Di mana? Di mind mereka. Artinya, yang paling penting adalah kita perlu bisa melihat yang aslinya, karena disitulah bergantung akan keselamatan orang. Karena kalau ada yang bayang-bayang, itu pasti ada yang aslinya, walaupun secara kasat mata nggak kelihatan. Artinya penting banget untuk kita bisa melihat yang aslinya untuk selamat, walaupun nggak kelihatan. Artinya kita harus cari. Dan kalau orang-orang nggak mau cari, masuk akal lah kalau mereka hilang. Karena walaupun yang aslinya itu nggak ada, itu ada karena bisa didapati dari bayang-bayang. Artinya yang aslinya itu tidak harus ada,
untuk bisa dilihat. Kenapa? Karena kalau yang aslinya harus ada, berarti nggak ada yang bisa selamat sebelum kayu salib. Karena yang aslinya itu ada dengan orang-orang bisa discern melalui bayang-bayang yang mereka lakukan. Artinya, bayang-bayang itu penting banget untuk keselamatan. Gak bisa dianggap remeh. Karena kalau bayang-bayang gak penting, gak akan butuh untuk dibikin. Dan kalau dibikin pun, tapi gak penting, kasihan, dombanya banyak yang mati. Tapi, dengan kita melihat yang aslinya, itu belum tentu selamat. Kenapa? Karena orang sudah bisa selamat walaupun belum lihat yang aslinya. Apa buktinya? Buktinya orang Farisi. Mereka sudah lihat yang aslinya, tetapi mereka gak selamat. Justru mereka menyalibkan yang aslinya. Prinsipnya seperti Roma 1 ayat 20. Orang yang selamat bisa melihat sesuatu yang walaupun sesuatu itu secara kasat mata gak kelihatan. Sama seperti 1 Samuel 14:29. Orang yang makan madu, matanya terbuka dan bisa melihat.